Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan channel Ojowedi, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport channel Ojowedi agar makin berkembang dan bisa menghibur khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Peristiwa ini terjadi di sekitar tahun 1990-an. Terjadi di sekitaran pinggiran Jakarta. Saya sudah menjadi tukang ojek sejak seminggu yang lalu. Dulunya saya kerja di pabrik. Namun karena pabriknya tutup, lalu terjadi banyak pemecatan, otomatis saya harus mulai mencari pekerjaan lain hingga dapat mensupport keluarga saya. Karena baru mencoba-coba, saya hanya berani ngojek di pagi hari. Tahun 1990-an itu, Jakarta masih penuh dengan pepohonan. Terutama di pinggiran Jakarta masih banyak daerah-daerah yang menyerupai hutan. Jalan tol Jakarta Cikampek saja baru jadi beberapa tahun. Terus terang saya tidak mengerti bagaimana cara ngojek. Saya hanya mendengarkan masukan orang-orang yang sudah ngojek duluan. Rupanya kalau mau dapat pendapatan yang lumayan, saya harus ngojek di sekitaran pintu keluar tol di pinggiran Jakarta. Terus terang ngojek hanya di pagi hari, itu tidak banyak menghasilkan uang. Karena penumpang yang paling banyak adalah di jam-jam pulang kantor dan di jam berangkat kerja. Jika saya nongkrongnya di pinggir jalan tol, otomatis target penumpang saya adalah orang-orang yang pulang kantor. Namun karena saya bertekad untuk menghasilkan uang untuk keluarga saya mulai berpikir untuk menarik ojek hingga malam hari. Singkat cerita, saya sudah narik ojek selama sebulan, termasuk di malam hari. Saya tidak pernah ngambil penumpang yang jauh-jauh. Biasanya jika penumpang ingin naik motor saya selalu tanya kemana tujuannya. Kekurangtahuan saya terhadap medan dan ketakutan saya ketika ngojek malam membatasi ruang gerak saya. Dan itu membuat saya selalu memilih penumpang di mana penumpang itu tidak terlalu jauh dan rutenya adalah jalan-jalan yang sudah bagus. Tapi terus terang, pilihan saya membuat penghasilan saya terbatas. Karena dengan begitu saya harus banyak menolak calon penumpang. Sementara calon penumpang banyak ke daerah yang agak jauh di mana kendaraan-kendaraan seperti angkutan umum belum mencapai tujuan penumpang-penumpang tersebut. Hingga kemudian saya memutuskan untuk mencoba lebih berani, menarik malam hari, plus mengambil penumpang yang lebih jauh. Dan tentu saja harus mengambil rute-rute yang tidak pernah dilalui sebelumnya, terutama yang tidak ada mobil angkot lewat di situ. Otomatis rutenya adalah rute-rute kampung.
Walaupun takut, tapi saya tetap tertarik. Walau bagaimanapun saya ingin mendapatkan penghasilan lebih. Tidak bisa dipungkiri dengan anak yang berjumlah 4 orang di rumah, membuat saya tidak punya banyak pilihan. Saya sadar atas pilihan saya untuk menarik ojek dengan rute yang lebih jauh dan melewati kampung-kampung. Seperti yang saya pernah bilang, tahun 90-an, pinggiran Jakarta itu masih banyak perkampungan yang seperti hutan. Jalan-jalannya masih sangat gelap jika malam hari. Lampu-lampu penerangan sangat minim atau bahkan tidak ada. Ditambah lagi, kiri kanannya masih banyak pohon-pohon besar dan lebat, di mana pohon-pohon itu, bahkan dahan-dahannya, saling bertautan menutup langit-langit. Bayangkan saja, siang saja, keadaan jalan-jalan di perkampungan itu redup, karena cahaya matahari tidak dapat menembus tebalnya dahan-dahan dan daun-daun yang saling bertautan itu. Di rute yang saya pilih, terdengar sebuah cerita yang cukup menggemparkan. Baru saja beberapa hari yang lalu katanya, ada seorang tukang roti yang mengalami kejadian tidak menyenangkan, atau lebih tepatnya kejadian horor. Ketika dia sedang berjualan roti melewati rute tersebut, dia kedapatan membonceng kuntilanak. Pada saat dia membonceng kuntilanak itu, dia tidak sadar bahwa kuntilanak itu ikut di belakangnya. Hingga dia berpapasan dengan segerombolan anak-anak muda, lalu anak-anak muda itu memberitahunya sambil lari tunggang langgang. Karena kaget atas pemberitahuan anak-anak muda tersebut, tukang roti itu pun ikut lari tunggang langgang meninggalkan gerobaknya. Gerobaknya ditemukan di tengah jalan kampung, sementara tukang rotinya pingsan agak jauh dari gerobaknya. Konon katanya dia lari, namun kuntilanak tersebut terbang mengikutinya dari satu pohon ke pohon lain, sampai tiba-tiba ada di depannya. Dia sangat ketakutan sebab mukanya sangat menyeramkan. Saking takutnya, tukang roti itu pun jatuh pingsan. Sebenarnya banyak cerita-cerita lain yang berkaitan dengan jalan tersebut, antara percaya dan tidak percaya. Walaupun saya harus melakukan pekerjaan tersebut, tapi di sisi lain hati juga berbicara bahwa hal itu memang sangat menyeramkan. Entahlah, mungkin saja itu benar, tapi bisa jadi itu hanya rumor yang dihembuskan agar persaingan antara tukang ojek tidak terlalu ramai. Jadi, tukang ojek yang biasa main di rute tersebut tidak banyak mengalami banyak persaingan dengan tukang-tukang ojek baru yang mengambil rute-rute itu. Saya mencoba mengajak salah satu teman saya di tukang ojek yang biasa mangkal di depan gerbang tol. Saya bilang, alangkah lebih baiknya jika kita mencoba rute tersebut. Namun, dia dengan serta-merta menolak ajakan saya. Dia bilang, yang namanya ngojek itu sendiri-sendiri. Mau diajak rame-rame, semua orang ikut sekampung juga kalau dapat penumpang ya jalannya sendiri-sendiri.
dan perkataannya memang benar. Intinya memang tidak berguna saya mengajak semua teman-teman saya untuk menarik di rute tersebut. Ya, mau bagaimana lagi? Kebutuhan saya banyak, dan saya harus coba nekat. Dan demi nafkah yang lebih baik, saya pun memberanikan diri. Singkat cerita, sejak narik di rute tersebut memang pendapatan jauh meningkat. Bahkan, siang hari pun banyak penumpang yang melewati rute tersebut. Bayangkan, sudah hampir 2 minggu saya narik di rute ini, bahkan saya nggak pernah narik sampai malam. Karena sore aja, saya udah bisa dapat uang banyak. Ya itu, karena rute tersebut masih sepi dari angkutan ataupun transportasi lain. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa rute tersebut adalah satu-satunya jalan pintas buat menghubungkan gerbang tol dengan banyak perumahan di sekitar jalan itu. 2 minggu saya mengalami banyak keberuntungan. Setiap hari membawa uang yang cukup banyak. Bahkan saya bisa menabung selama 2 minggu itu. Namun, pada hari ini, itu tidak seperti biasanya. Saya sudah nongkrong sore hari, tapi sampai saat ini, saya masih sepi. Atau lebih tepatnya saya baru narik 2 kali. Terbesit di pikiran jika saya pulang, maka pendapatan saya akan jauh lebih menurun, dan otomatis saya harus mengorbankan sedikit tabungan. Kasihan anak istri saya. Tak ada salahnya saya lebih berani, karena memang konsekuensi. Maka malam ini saya putuskan untuk narik lebih malam lagi. Saya berpikir jika saya mulai mendapati penumpang di sekitaran jam 5, lalu saya berhenti sekitar jam 10 malam, mungkin saya bisa narik 3 atau 4 kali lagi. Namun dalam pikiran itu terlintas di pikiran saya bahwa kalau lagi bawa penumpang sih emang nggak masalah lewat jalan itu. Baliknya yang jadi masalah. Karena saya pasti balik sendiri. Bayangin aja, jalan siang atau sore aja itu berasa iseng luar biasa. Apalagi malam hari. Namun, penumpang yang saya tunggu-tunggu akhirnya datang. Jam 7 malam tepat, penumpang saya datang untuk pertama kalinya malam itu. Luar biasa. Sensasi melewati jalan itu malam-malam untuk pertama kali. Sensasinya itu sungguh mendebarkan. Saya dapat mendengar aneka suara binatang malam. Ada jangkrik yang saling bersahutan, suara kodok, anjing liar, ditambah dengan suara alam dari gesekan-gesekan pohon, ranting, ataupun dedaunan. Angin juga menambah suasana makin merinding. Terkadang angin menimbulkan suara-suara aneh yang bikin orang celingak-celinguk sendiri, kebingungan. Ya, ini adalah perjalanan pertama saya melewati jalan itu malam hari. Di tengah keisengan saya, tiba-tiba penumpang membuka percakapan. "Serem banget ya bang lewat sini malam-malam." Aku menjawab, "Iya mas,
Mana saya nanti harus balik sendiri lagi. Bersamaan dengan perkataan saya pun berpikir, bagaimana nanti saya kembali melewati jalan ini sendirian. Hatiku sempat menggerutu. Sial. Kenapa penumpang ini mesti ngingetin saya ntar keadaannya? Tapi untuk menutupi ketidaktahuan saya ataupun pengalaman saya yang baru pertama ini, saya mengatakan kepada penumpang itu bahwa nggak apa-apa mas, udah biasa saya. Padahal jelas-jelas baru sekali ini saya lewat jalan itu malam-malam. Singkat cerita, akhirnya aku berhasil menurunkan penumpang di tujuannya. Dilema antara mau langsung balik ke pintu tol atau menunggu penumpang lain ke arah tol, sehingga aku punya teman balik. Namun setelah menunggu beberapa saat, akhirnya saya putuskan untuk langsung balik ke pintu tol. Perjalanan cuma 15-20 menitan. Kalau nunggu makin malam, sementara baru 3 kali narik dan duit masih sedikit, rasanya akan sia-sia perjalanan yang kulakukan tadi. Sedangkan kalau saya langsung balik ke depan pintu tol, masih bisa 2-3 kali narik lagi. Dan itu masih bisa dapat uang yang lumayan banyak, pikir saya. Yang harus saya lakukan, saya tinggal ngebut aja, nggak usah tengok-tengok. Selepas jalan perkomplekan, saya akhirnya harus masuk ke jalan perkampungan itu. Jalan panjang dengan tanpa lampu, dikelilingi pohon besar dan lebat. Tanpa aba-aba, saya langsung tancap gas. Gas saya betot pol hingga mentok. Namun, baru saja berjalan kurang lebih 3 meteran, saya baru tersadar dan teringat ternyata bahwa jalan tersebut memiliki jalan yang permukaannya tak rata, alias belum diaspal. Mau bagaimana lagi, namanya juga jalan perkampungan. Tersadar harus melewati jalan tanah yang berbatu, saya pun tiba-tiba ciut dan terpaksa memelankan motor. Niat hati dari awal tidak mau celingak-celinguk tentu saja tidak terlaksana. Sepanjang jalan itu, saya terpaksa celingak-celinguk karena adanya aneka suara-suara malam dari balik pepohonan. Mulai siulan angin hingga gesekan ranting daun yang silih berganti, menghadirkan kekagetan demi kekagetan akibat rasa tegang yang menyelimuti. Di tengah ketegangan dan kaget demi kaget yang saya alami, di sudut mata kanan menangkap sebuah pergerakan. Sekelebat saya melihat warna putih. Saya berusaha cuek, tapi hati berbisik untuk melihat dan memastikan apakah gerangan hal tersebut. Maka dengan tolehan yang berat dan hati yang berdegup hebat, saya pun menoleh ke kanan. Kurang lebih berjarak 3 meter antara saya dan pinggiran jalan penuh pepohonan tersebut. Ada seorang wanita duduk asik di sebuah dahan ranting pohon yang tak terlalu tinggi. Kakinya menjuntai-juntai. Kepalanya bergerak-gerak tak beraturan. Jari-jarinya panjang, tajam seperti jarum. Rambutnya tebal panjang hingga hampir menyentuh tanah. Seketika saya hilang kekuatan. Badan menjadi lemas. Perut mulas. Jantung berdegup tak karuan. Kaki berasa tak ada di tempatnya.
Entah kenapa wanita itu seperti tahu saya sedang melihatnya. Dia tiba-tiba memutar kepalanya seolah-olah sedang menatap saya. Dalam ketakutan itu, ku coba cari-cari di mana mukanya, matanya, hidungnya. Tapi tentu saja tak terlihat. Entah rata atau memang karena tertutup rambutnya saja. Dalam ketakutan tersebut, saya berusaha tancap gas motor. Namun, entah kenapa motor ini seperti berat tak bertenaga. Masih dalam keadaan saling tatap dan saya lupa melihat ke depan, tak lama kemudian saya jatuh terperosok karena motor melindas batu yang cukup besar di tengah jalan. Dalam ketakutan itu, saya coba bangun dan refleks menoleh ke belakang, ke dahan tempat kuntil anak itu duduk. Tapi, di luar dugaan, dia tidak ada. Namun, hal itu tidak membuat saya lega. Terus terang, saya malah makin ketakutan. Takut dia tiba-tiba muncul di hadapan saya. Berhasil saya mendirikan motor dan ketika motor berdiri, saya naik ke motor. Namun, saya melihat kelebatan di spion. Dari spion motor saya bisa melihat ada sosok wanita tersebut tepat di belakang pundak saya. Kepalanya menyembul dari balik pundak. Jari-jari tangannya yang runcing dan panjang mencengkram pundak saya. Saya lantas menyalakan motor dan secepat kilat melarikan diri. Saya tak peduli jalannya tak rata dan berbatu. Namun, di luar dugaan, aneh bin ajaib, motor sama sekali tak bisa ngebut. Seperti menarik beban bertonton. Saya hanya mendengar suaranya yang menggerung, namun tak ada larinya. Saya terus-terusan melihat ke spion, tapi ternyata dia sudah tidak ada. Di antara ketakutan dan kebingungan saya dapat merasakan bahwa sebenarnya kuntilanak itu masih ada di sekitaran saya. Sosoknya memang tidak terlihat, tapi bau busuk bercampur dengan bau anyir, seolah berada tidak jauh dari saya. Bau itu sangat menyengat, sehingga tidak mungkin rasanya bahwa dia sudah pergi. Saya celingak-celinguk gemeteran. Dalam ketakutan yang luar biasa itu, tiba-tiba saya merasakan sentuhan lembut di punggung saya. Saya pun melihat ke belakang. Dalam keadaan kaget luar biasa, kuntil anak itu sudah ada di belakang saya. Dengan posisi melayang dan yang menyentuh punggung saya adalah bajunya. Kembali saya memacu motor dengan tarikan gaspol. Berkali-kali berusaha menyeimbangkan motor agar tidak terjatuh. Pandangan bolak-balik melihat ke depan dan ke spion belakang. Saya melihat kuntilanak tersebut terbang mengikuti terus dibarengi dengan suara tawanya yang cekikikan dan menggema di tengah rimbunnya pepohonan dan jalanan berbatu yang gelap. Walaupun motor sudah ngebut dengan sangat kencang, namun saya kok nggak sampai-sampai di ujung jalan perkampungan tersebut. Di tengah kepanikan saya, tiba-tiba sebuah pohon pisang jatuh dan melintang di tengah jalan, kurang lebih 2 meter di depan saya.
Pendeknya jarak antara saya dan pohon pisang tersebut membuat saya yang sedang ngebut tak mempunyai banyak waktu untuk menghindar. Alhasil, motor pun jatuh setelah meloncat agak tinggi karena melindas pohon pisang tersebut. Dan saya pun terpental agak jauh dari motor. Antara sakit dan takut, akhirnya saya pun pingsan di bawah tatapan kuntilanak tersebut. Sesaat sebelum subuh, saya dibangunkan oleh beberapa orang yang tengah melintas hendak berangkat ke pasar dan bekerja. Mereka tampak sangat baik dan juga kebingungan. Mereka prihatin melihat kondisi saya. Mereka membawa saya ke tepi jalan. Lalu, dalam keadaan itu, saya perhatikan motor saya sudah berada di sebelah saya, dengan stang yang bengkok dan roda yang melewat. Tapi ada yang aneh. Batang pohon pisang yang tadi malam melintang itu sudah tidak ada di tengah jalan. Di pikiran saya mungkin oleh orang-orang tersebut sudah dipinggirkan ke pinggir jalan. Saya terus mencari batang pohon pisang yang mungkin sudah disingkirkan itu. Namun, sama sekali tak ada batang pohon pisang. Aneh. Bagaimana bisa pohon pisang itu ada di tengah jalan, sementara saya tidak melihat satupun pohon-pohon pisang di jalan ini. Beberapa bapak-bapak membantu saya naik ke sebuah mobil pickup yang melintas. Mereka menaikkan saya dan motor saya. Tak jauh di dekat gerbang tol ada sebuah bengkel 24 jam. Saya pun diturunkan. Tak lupa mengucapkan terima kasih atas pertolongan mereka. Saya duduk termangu di sebelah motor saya di bengkel tersebut. Montir tampak mendekati saya dan menanyakan perihal yang terjadi kepada saya. Saya ceritakan semua yang menimpa saya dan detailnya dengan jelas. Sambil manggut-manggut, montir itu mengatakan bahwa itu hal yang biasa. Orang yang lewati jalan itu malam-malam sering diganggu oleh makhluk halus di sana. Dan saya adalah korban yang entah keberapa diganggu kuntilanak di jalan itu. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.